Assalamualaikum, kembali lagi di Sidik Nurjadin Channel. Selamat sore para penonton semua. Untuk di kesempatan kali ini saya kembali akan bertutorial tentang bagaimana cara memperbaiki atau mengatasi motor Honda Beat Karbu yang tidak bisa di starter ya. Nanti kita akan cek semua di komponen-komponennya. Dan sebelum ke tutorialnya, saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan penonton dimanapun Anda berada. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Dan yang baru gabung ya para penonton semua, untuk mohon bantu subscribe dan like-nya. Semoga subscribe-nya bisa memberikan motivasi kepada Sidik Nurjadin Channel lebih baik lagi dalam membuat konten tentang kerusakan di bidang sepeda motor. Oke para brother semua dan para mas bro, kita langsung ke pengecekan yang harus kita lakukan di mana aja ya. Ini di jalur kelistrikan ya, di jalur pengapiannya normal. Oke, kita akan coba dulu di motornya. Para brother bisa dilihat untuk kunci kontaknya, saya kunci kontak on ya. Terus di lampu switch rem, bang, coba ditekan bang, switch remnya. Terus kunci kontaknya di on kan ya para brother semua. Coba ditekan switch remnya. Nah bisa dilihat semua untuk switch remnya berarti tidak normal ya. Ini switch remnya adalah perintah ketika kita kunci kontak di on kan, maka akan memerintahkan arus 12 volt ke switch rem ini ya. Menandakan itu bahwa arus yang dari switch rem ini akan menyalakan di bagian statornya seperti itu. Nah untuk selanjutnya kita cek di bagian jalur aki ya para brother semua. Ini untuk arus akinya harus 12 volt ya. Untuk arus akinya harus 12 volt. Seperti biasa saya gunakan apometer ya para brother semua. Nah di sini kita posisikan ke DC ya, DC pol. Yang merah kita kasih ke plus dan yang min kita kasih, yang maksudnya yang hitam kita kasih ke minnya. Oke, bisa dilihat di sini. Ini harus menandakan 12 volt atau lebih ya, sampai 13. Nah ini bisa dilihat para brother semua, coba. Nah ini untuk di jalur aki normal ya, tidak ada kendala. Ini 12 pas ya, 12 volt maksudnya. Oke, tidak ada kendala. Terus selanjutnya kita pengecekan di jalur depan, di jalur switch remnya, apakah ketika kunci kontak itu di on kan, kabel yang warna hitam sebagai arus 12 volt setelah kunci kontak di on kan, maksudnya jalur volume voltase aki 12 voltnya itu akan sampai atau tidak ya ke depan. Oke, sekarang kita akan coba cek. Coba bang, sini bang. Nah, di sini para brother semua bisa dilihat, ini adalah kabel dari switch rem ya, switch rem depan dan belakang. Nah ini untuk switch rem belakangnya sekarang kita akan coba. Nah untuk jalur arus 12 voltnya adalah kabel yang warna hitam ini ya. Dan saya gunakan lampu riting untuk pengecekannya. Nah bisa dilihat seperti ini. Yang satu kita tempelkan di sini ya para brother semua. Oke. Ini untuk pengecekan jalur 12 volt setelah kunci kontak di on kan, maka akan mengeluarkan arus ke depan ya, ke kabel warna hitam di sini. Ya sekarang kita akan coba ya. Kita kunci kontak di on kan aja ya, di on kan. Dan yang satu ujung kabel ini kan posisinya seperti ini. Coba ke belakang sedikit bang. Nah ini seperti ini. Yang satu kita tempel ke bodi. Nah berarti untuk jalur arus 12 volt dari kunci kontak setelah di on kan itu ada. Sekarang kita akan coba dimatikan ya untuk kunci kontaknya. Nah ini oke. Bentar. Nah berarti normal ya. Ini untuk switch rem yang belakang. Nah sekarang kita cek di bagian jalur switch rem yang kanan. Kita tarik aja di bagian ini ya para brother semua. Jadi untuk
masalah ini para brother semua bisa coba di rumah ya. Yang satu sama ini kita masukkan ke kabel yang warna hitam sebagai arus 12 volt dari aki ya. Ini yang satu kita tempelkan ke bodi. Oke, berarti normal ya, dua-duanya yang normal. Nah, kita matikan kunci kontak on. Oke, berarti untuk jalur aki 12 volt setelah kunci kontak di on kan itu yang menuju ke switch starter depan dan belakang itu normal, tidak ada kendala. Oke, saya kira di bagian switch remnya ya, switch remnya nanti kita akan coba ganti barangkali di bagian ininya ya, barangkali di bagian switch rem yang belakang dan yang depannya. Nah, dan kalau kita lihat seperti ini para brother semua. Nah, coba. Nah, ini udah rusak ya di jalur ininya. Nah, ini ujung ini bisa dilihat para brother, tidak kembali lagi ya. Coba bang, tekan bang, coba tekan. Nah, bentar. Nah, untuk di switch remnya bisa dilihat ini tidak kembali lagi ya. Nah, ini juga kendala ya. Oke, nanti kita akan ganti. Nah, ini coba di, nah ini tidak kembali ya, seharusnya ini kembalinya sampai full ke bawah ya. Terus di jalur kabel yang ini, nah ini dikupas. Nah, bisa dilihat seperti ini. Ini dikupas ya para brother semua. Nanti kita akan perbaiki ya. Oke para brother semua, untuk di switch remnya sudah saya ganti ya. Yang ini sudah saya ganti, yang belakang. Terus yang depan ini switch remnya juga sama, sudah saya ganti. Dan untuk di pengecekan jalur ini, coba bang pegang. Untuk di pengecekan jalur ini ya para brother semua harus tahu ya. Coba. Untuk pengecekan di jalur yang ini, jalur ke relay ya, relay stator, para brother harus tahu ini arus yang dari kabel merah garis hitam adalah arus 12 volt setelah kunci kontak di on kan ya. Oke, ini harus sampai di sini ya para brother semua, ini harus nyampe untuk arusnya. Kita gunakan lampu riting. Yang satu kita tempelkan aja ke bodi seperti ini. Terus kita coba untuk kunci kontaknya di on kan. Ini harus hidup ya. Kalau misalkan di bagian ini tidak hidup lampu riting ini, berarti ada masalah di jalur setelah kunci kontak yang mengeluarkan arus 12 volt ke arah relay ataupun bending statornya. Oke, sekarang kita akan coba. Nah, ini hidup juga ya para brother. Jadi seperti ini pengecekannya. Nah, kemudian untuk pengecekan langsung ya tanpa menggunakan bending starter, ketika switch remnya sudah bagus, di bagian lampu rem belakang juga bagus ya, lampu switch remnya bagus. Nah, maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita coba cek di jumper di bagian ini. Apabila kita jumper di bagian ini setelah kunci kontak di on kan, ini starternya tidak hidup, maka sudah dipastikan dinamo ataupun arang yang ada di dalam dinamo starter motor Honda Beat ini aus ya, jadi harus diganti. Posisinya ada di dekat filter, box filter saringan udara di bawah ya, seperti itu. Jadi sekali lagi saya jelaskan, ketika kita jumper di bagian ini dan dipastikan untuk arus yang dari sini arus 12 volt setelah kunci kontak di on kan sampai di sini, kita gunakan jumper seperti ini. Nah, di kabel yang besar, kabel merah sama kabel merah garis putih ya. Ini kita jumper. Ketika motor ini tidak hidup, maka arang di dalam dinamo starter itu habis. Dan kalau ini hidup, maka posisinya arang di dalam dinamo starter itu masih normal. Oke. Ini kita jumper seperti ini. Oke. Jadi untuk perkiraan di bagian motor ini
tidak bisa di starter itu karena di jalur switch rem depan dan maksudnya switch rem depan dan belakangnya yang tidak normal ya, sudah rusak. Nanti kita akan ganti untuk switch remnya. Dan untuk di jalur dinamo starter dan untuk jalur relay bendik ini dan jalur dinamo starter saya kira bagus ya. Dan saya kasih tahu kepada para brother semua, ketika kita ini di jumper misalkan seperti barusan, dan ini kita pasangkan kembali, untuk jalur switch rem depan dan belakang itu bagus, terus motor ini tidak bisa hidup ataupun suara cetak-cetak, itu bisa diakibatkan karena CDI masa dari CDI-nya ya, masa dari CDI-nya yang lemah ya para brother semua. Nah seperti itu. Jadi untuk video tentang cara perbaiki yang starter cetak-cetak itu ada di video sebelumnya ya, mungkin bisa dicek oleh para brother semua. Nah ini sekali lagi untuk pengecekannya seperti tadi ya para brother semua. Dan di bagian relay tidak ada kendala, terus di bagian dinamo starter maksudnya arangnya ya yang di bawah tidak ada kendala ya. Kalau dinamo starter Bondabit itu di dekat blokis di sini ya. Nah di sini di bawah. Oke para brother semua, jadi seperti itu ya cara pengecekan dan perbaikan di jalur starternya. Dan sekarang kita akan coba apakah motor ini bisa di starter atau tidak ya untuk starter tangannya. Nah, alhamdulillah ya para penonton semua, motornya bisa normal kembali di jalur starternya. Ternyata kendala motor ini adalah cuman di bagian switch rem depan dan belakangnya yang rusak dua-duanya. Jadi para brother semua, cara pengecekannya bisa seperti tadi ya, dan pastikan dinamo, maksudnya pengecekan di dalam dinamo arang yang berada di dalam dinamo tadi harus bagus ya, dengan cara di jumper dan juga di bendiknya. Dan kalau misalkan di bendiknya itu kena, itu akan seperti suara yang cetak-cetak ya. Dan untuk suara cetak-cetak itu bisa dua kemungkinan, ada yang bendik atau relaynya yang kena, atau juga ada yang masa CDI-nya yang sudah lemah. Jadi seperti itu. Untuk jumper masa starter itu ada di video sebelumnya. Oke para brother semua, semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat, dan mohon untuk bantu subscribe, like, dan komennya. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah deskripsi. Saya tuliskan juga nomor telepon dan WA saya 0858 634 91419. Semoga bermanfaat.